Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hanya dengan limpahan taufik dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk bersama di majlis ilmu yang mulia. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sekarang hidup di hari-hari yang mulia. Kita diberikan kesempatan untuk hidup di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang merupakan hari-hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga niatan kita dari rumah ingin mencari ilmu, ingin duduk di majlis ilmu ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amalan yang besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang manusia adalah makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini adalah pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk mendapatkan ujian. Ending dari ujian itu akan muncul 2 kelompok manusia. Siapakah di antara manusia yang bersyukur dan siapakah dari mereka yang kufur. Sehingga dunia ini adalah darul ibtila, darul fitnah. Dunia ini adalah tempat ujian untuk menguji siapa di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur dan siapa di antara mereka yang kufur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an di surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Untuk apa Allah ciptakan manusia? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nabtali, kami ingin menguji mereka, faja'alnahu sami'an basira, dan kami jadikan manusia ini bisa mendengar dan bisa melihat, bisa mendengar ayat-ayat Allah dan bisa melihat ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadainahu sabila, kami berikan petunjuk kepada mereka, kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan. Imma syakiran wa imma kafura. Ending dari ujian itu, siapakah di antara mereka yang bersyukur dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dan siapakah di antara mereka yang kufur dengan melakukan berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita ingat bahwa kita di dunia ini adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manusia diberikan naluri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kesenangan dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan indah di hadapan manusia yaitu kecintaan kepada wanita. Fitrah laki-laki akan cinta kepada wanita, dan fitrah pula manusia akan cinta kepada anak-anak. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, di surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian dan harta kalian adalah fitnah bagi kalian. Karena cinta manusia ini kepada harta terkadang menggelincirkan mereka. Demikian pula kecintaan mereka kepada anak-anaknya. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Manusia juga suka dengan harta yang banyak, baik berupa emas, berupa perak, berupa simpanan-simpanan harta. Wal khailil musawwamah, suka dengan kendaraan-kendaraan pilihan. Kalau dulu kuda, maka zaman sekarang mobil dan kendaraan-kendaraan mewah yang lainnya. Wal an'am, cinta pula kepada binatang-binatang ternak. Wal harth, dan juga pertanian. Semua itu adalah berbagai kesenangan-kesenangan kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat tempat kembali yang baik, yaitu surga. Di sisi yang lainnya, iblis laknatullah alaih, pasca terusirnya dia dari surga karena kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis telah bersumpah untuk menggelincirkan manusia dari jalan ketaatan kepada Allah. Iblis berusaha agar manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis bersumpah yang Allah abadikan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 dan ke-17. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kata iblis, dia memproklamirkan diri permusuhannya dengan anak Adam. Dia mengatakan, sebagaimana engkau telah menghukumku ya Allah, engkau haramkan surga bagiku, aku terusir dari tingkat kemuliaanku menjadi makhluk yang hina bahkan terkutuk ini, maka la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan halangi seluruh anak Adam dari jalanmu yang lurus. Bagaimana caraku menyesatkan mereka? Tsumma la'atiyannahum, aku akan datangi mereka
Min baini aidihim, aku goda dari depan. Wa min khalfihim, aku goda dari belakangnya. Wa an aimanihim, dari kanannya. Wa an syama'ilihim, dari kirinya. Dan tujuanku, kata iblis, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau tidak akan menemukan dari mereka, kebanyakan dari mereka bersyukur. Sehingga dengan sumpah iblis ini, banyak manusia yang terjerumus pada jurang kekufuran. Ditambah lagi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa surga yang merupakan tempat berbagai macam kenikmatan, jalan-jalannya dikelilingi dengan perkara yang dibenci oleh jiwa. Sedangkan neraka yang merupakan tempat kesengsaraan dikelilingi dengan perkara yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Diliputilah jalan-jalan menuju neraka dengan perkara yang sesuai dengan syahwat manusia. Apalagi kecintaan kepada wanita, kecintaan kepada harta, anak-anak bisa menjerumuskan. Dan itu cocok dengan hawa nafsu manusia. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Sebaliknya, surga yang merupakan tempat kebahagiaan dikelilingi dengan perkara-perkara yang berat bagi jiwa. Maka kalaulah inilah posisi manusia di mana mereka punya kecintaan kepada dunia, iblis siap untuk menggelincirkan, dan jalan ke surga demikian beratnya. Sehingga senantiasa terjadi pertarungan pada diri manusia atas keinginan untuk melakukan kebaikan dengan dorongan untuk melakukan kemaksiatan. Terkadang manusia berhasil melawan hawa nafsunya, mengalahkan keinginan dunianya. Dia bisa menunjukkan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak sedikit dari manusia yang tergelincir melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang akan menjadi kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tentang bagaimana dosa dan apa yang harus kita lakukan ketika seorang muslim dan muslimah terjerumus dalam dosa. Sehingga kami buat sebuah judul, kabar gembira bagi yang telah menyesali dosanya. Kita bawakan dulu bahwa setiap dosa itu akan membawa dampak keburukan. Meskipun demikian berat ujian kita, harus melawan keinginan syahwat, tapi ketika seorang terjerumus dalam dosa, maka dosa ini mendatangkan keburukan bagi pelakunya. Sebagaimana disebutkan dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika kaumnya Nabi Nuh ini bergelimang dengan kesyirikan, mereka tidak mau mendengar seruan dakwah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, maka efek dari dosa mereka ini menjadikan mereka mendapatkan musibah berkepanjangan. Sebagaimana kata Muqatil bin Hayyan, lamma kadzabu Nuhan zamanan tawilan habsullahu anhumul matar wa aqama arhamu nisaihim arba'ina sanatan. Kata Muqatil bin Hayyan, ketika kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendustakan dakwah Nabi Nuh yang mengajak kepada tauhid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menahan bagi mereka turunnya hujan. Wa aqama arhamu nisaihim, dan dijadikan kering, mandul rahim-rahim perempuan mereka. Berapa lama kejadian ini tidak turun hujan dan keringnya rahim mereka? Kata Muqatil bin Hayyan, arba'ina sanatan, selama 40 tahun lamanya, karena kemaksiatan kesyirikan yang pernah mereka lakukan. Muhammad bin Sirin, salah seorang tabi'in yang wafat di Basrah tahun 110 Hijriyah, beliau pernah mengatakan kepada saudaranya, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Ucapan yang tidak dosa sebenarnya, tapi ketika diucapkan bagi orang yang sedang terlilit hutang, sedang pailit, ucapan ini cukup menyakitkan. Maka kata Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, inni la a'rifu dzamba alladhi hamalah bihi alayya ad-daina
Gara-gara ucapan itu, 40 tahun aku mengucapkan ucapan itu, sekarang aku pun terlilit hutang. Jadi orang yang memberikan statement yang menyinggung orang lain, yang menyakitkan, maka bisa berdampak dengan keburukan di sekian tahun yang akan datang. Ini ulama sekaliber Muhammad bin Sirin, seorang ulama yang alim, itu merasakan dampak dari dosa beliau rahimahullahu ta'ala. Al-Fudail bin Iyad, salah seorang ulama di kalangan tabi'in yang wafat tahun 94 Hijriyah di Madinah. Beliau dahulu adalah seorang pemuda yang banyak melakukan keburukan, pembegal, mencuri barang dan seterusnya. Dan beliau baru sadar ketika memanjat sebuah rumah. Kemudian dia tiba-tiba mendengar firman Allah dalam surat Al-Hadid, alam ya'ninil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang saatnya bagi orang-orang yang beriman hati mereka khusyuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ayat ini seperti petir yang menghantam hatinya, seperti halilintar yang menembus jantungnya, sehingga dia pun mengatakan, bala ya Rabbi, tentu wahai Rabbku. Kemudian dia turun dan dia berangkat belajar ilmu agama sampai menjadi ulama pada masanya. Akan tetapi dosa yang pernah dilakukan di masa mudanya dulu itu berimbas sampai dia mengatakan, sungguh aku benar-benar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku melihat dampak dari dosaku pada buruknya tunggangan dan budak perempuanku. Jadi kalau ada orang yang pagi hari ya, tiba-tiba motornya mogok, mobilnya rewel, itu penyebabnya apa kira-kira? Karena nggak pernah diservis atau nggak pernah di maintenance kira-kira? Kalau dari agama, penyebabnya adalah dosa. Adapun dari fisik bisa jadi nggak di servis dan sebagainya. Tapi kalau agama yang melihat, itu semua disebabkan karena dosa dan kemaksiatan. Kata Urwah bin Zubair, beliau mengatakan bahwa innal hasanah tadullu ala ukhtiha wa innas sayyi'ata tadullu ala ukhtiha. Di antara dampak buruk dari sebuah dosa, kata beliau, sungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada kebaikan yang lainnya, dan keburukan akan menunjukkan dalam keburukan yang lainnya. Ketika seorang merasa aman dengan dosa yang dia perbuat, maka dosa satu ini akan menunjukkan pada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Ketika seorang aman mencuri 10 rupiah, 10 dinar misalnya, maka itu akan mengajak pada angka yang jauh lebih besar dari itu. Demikian seterusnya, dan ini musibah, sehingga dia berada dalam pusaran kemaksiatan dan tidak bisa keluar. Akan ditunjukkan dengan dosa-dosa level tinggi yang lebih berat tingkatannya. Itu diantara dampak buruk ketika seorang tidak keluar dari kubangan maksiat. Bahkan dosa yang dilakukan secara terus-menerus, tidak dihentikan dosa itu, maka akan menjadikan hati seorang mati. Karena setiap dosa dan kemaksiatan itu menorehkan sebuah tinta hitam dalam hati. Semakin banyak dosa dilakukan, maka semakin banyak titik hitam dalam hati itu, sehingga tidak mustahil hati yang asarnya jernih, yang bisa ditembus dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bergetar ketika mendengar ayat-ayat Allah, menjadi mati, tidak ada respon, tidak ada lagi pergerakan ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi dia akan berpaling dan muak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nasib ketika maksiat itu dilazimkan. Ketika maksiat dibiarkan, maka hati akan sakit, bahkan bisa mati hati ini. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, innal mu'mina idza aznaba kanat nuktatun saudaan fi qalbihi. Seorang mukmin, ini bukan orang kafir, bukan orang-orang biasa, orang yang beriman, ketika dia melakukan sebuah dosa, maka Allah berikan satu noktah hitam di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara, ketika dia bertaubat, dia berhenti dari dosanya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sukila qalbuhu,
maka akan dibersihkan lagi hati itu, dihilangkan noktah hitamnya. Wa in fa in zada zadat. Kalau dia semakin bertambah dosa, maka dia akan bertambah pula noktah hitamnya. Fadzalika ar-ran alladzi dzakarahu Allah fi kitabih. Inilah ar-ran yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, itu disebabkan karena usaha mereka, ron, karena adanya ron dari usaha dosa-dosa mereka yang telah menutupi hati mereka. Jadi puncak dari kemaksiatan akan mematikan hati. Dan tahukah antum apa dampak kalau orang hatinya mati? Orang yang hatinya mati maka tidak tersentuh dengan kebaikan. Tidak ada yang membimbing tubuhnya kecuali jalan-jalan kemaksiatan. Tesnya, rasa hati sudah berubah. Kalau orang normal benci dengan kemaksiatan, hati yang mati cinta dengan kemaksiatan. Orang normal benci dengan kemungkaran, hati yang mati cinta dengan kemungkaran. Ini merupakan hukuman berat bagi orang-orang yang hatinya mati. Kata Nabi SAW, inna fil jazadi mudghah, idza saluhat saluhal jazadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jazadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Kalau darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Akan tetapi kalau daging itu buruk, maka buruk pula yang akan dilakukan oleh seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Dan orang yang ahli maksiat, maka hatinya akan dijadikan sakit bahkan mati. Dan kalau sudah itu yang terjadi, maka musibah besar yang akan menimpanya, karena pola hidupnya akan berbalik dari hal-hal yang dicintai oleh Allah menjadi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat secara pembagian, dosa yang dilakukan anak Adam hanya terbagi menjadi dua pembagian. Kalau dia bukan masuk dalam kategori dosa besar, maka akan dimasukkan dalam kategori dosa kecil. Selain yang masuk dalam kategori dosa besar, maka semuanya masuk dalam kategori dosa kecil. Bukan untuk bermaksud meremehkan dosa dan kemaksiatan dengan mengatakan kecilnya dosa, tetapi ini dibahas oleh para ulama untuk menentukan konsekuensi hukum pasca dilakukannya dosa itu. Kalaulah itu masuk dalam kategori dosa-dosa kecil, maka amalan kebaikan, istighfar, dan berbagai kebaikan yang lainnya sudah cukup untuk mengikisnya. Puasa sunnah, baca Al-Quran, zikir sudah cukup untuk mengikisnya. Akan tapi kalau dia masuk dalam kategori dosa besar, maka dia harus taubatan nasuha. Tapi yang perlu diingat, jangan antum lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita sedang bermaksiat. Kita atau manusia sedang bermaksiat kepada Rabb yang telah menciptakan dirinya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair mendefinisikan dosa besar. Kata beliau, Al-Kabairu ma nahallahu wa rasuluhu anhu fil kitabi wa sunnati wal athari anis salafis salihin. Dosa besar adalah semua dosa yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulnya dalam kitabnya dan dalam sunnah Nabi SAW, serta dalam athar para salafun salih. Kemudian beliau merincikan kategori dosa besar itu ada 3. Kata beliau, manirtakaba syai'an min hadhil adha'im. Barang siapa yang melakukan sesuatu dari dosa-dosa besar ini, mimma fihi haddun fid dunya, yang dosa itu ada hadnya, ada hududnya di dunia, ada hukumannya di dunia, hukuman pidananya di dunia. Kal qatli wazina wassaraqah, seperti membunuh, berzina dan mencuri. Ini kan ada hadnya semuanya. Kalau membunuh dikisos, kalau zina dirajam atau dijilid kalau yang belum nikah. Adapun mencuri dipotong tangannya kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau ada dosa semacam ini, maka ini
dosa besar, ada hadnya di dunia. Atau yang kedua, kategori yang kedua, au jaa fihi wa'idun fil akhirah, atau terdapat ancaman di akhirat. Seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadisnya, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 kelompok manusia di Abu Dzar Al-Ghifari yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada mereka, tidak akan melihat mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih, ada ancaman di sana. Maka Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala ketika mendengar hadis yang mulia ini, beliau spontan mengatakan, khabu wa khasiru. Sungguh celaka, 3 kelompok itu, sungguh binasa mereka itu. Manhum ya Rasulullah, siapa kiranya mereka ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-musbil wal mannan wal munaffiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Orang yang musbil, yang pakaiannya isbal, kemudian orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsunya. 3 kelompok ini diancam dengan dosa besar. Sehingga Imam Az-Zahabi memasukkan dosa-dosa ini dalam kategori dosa-dosa besar dalam kitabnya Al-Kabair, karena ada ancaman nanti di akhirat. Kalaulah satu saja ancaman itu diberikan, walahum adzabun alim, kalau hanya satu saja sudah cukup menjadikan 3 dosa itu masuk jajaran dalam kabair. Tapi Rasulullah menyebutkan dengan 4 ancamannya. La yanzuru ilaihim wa la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini contoh bahwa itu diantara kategori kabair. Kemudian yang kedua, au lu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu kabirah. Kategori yang ketiga, yaitu dosa yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui lisannya, maka itu termasuk kategori dosa besar. Coba kalau ditanya dosa besar itu ada 3 kategorinya. Apa tadi yang pertama? Ada had di dunia. Atau yang kedua apa? Ada ancaman di akhirat berupa siksaan dan semisalnya. Yang ketiga, ada laknat. Jadi ketika disebutkan laknat, maka itu menjadi ancaman dosa besar bagi pelakunya. Adapun selain ini, selain kategori itu, semuanya masuk pada kategori dosa kecil. Bukan berarti meremehkan, tetapi kalau dosa kecil, maka amalan-amalan kebaikan itu bisa otomatis menghapuskannya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayiat. Sungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah dosa dan kemaksiatan kalian dengan kebaikan, tamhuha, ini saya akan menghapuskannya. Adapun dosa besar maka harus dengan taubat nasuha. Taubat ini memiliki keutamaan. Seorang yang memiliki dosa, maka hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan dulu tentang keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama, bahwa taubat bisa membatalkan musibah yang harus menimpa dirinya. Pada awal kajian kita sebutkan dosa itu mendatangkan musibah, bencana kepada pelakunya. Dan di antara dosa yang Allah segerakan efeknya di dunia, di antaranya itu ada 2 kata Nabi. Kata Nabi, ithnani ya'jaluhumullahu, ada 2 dosa yang Allah segerakan siksaannya. Apa itu? Kata beliau, uququl walidaini, al-baghyu wa uququl walidaini. Itu berbuat kezaliman, menzalimi manusia, dan uququl walidain, berlaku durhaka kepada orang tua. Jadi anak-anak durhaka itu akan merasakan dampak buruk dari kedurhakaannya sejak di dunia, sebelum dia mendapatkan siksaan di akhirat.
Kalau seorang ini bertaubat, segera bertaubat, maka kemaksiatan, musibah yang ditetapkan baginya bisa dibatalkan. Sebagaimana disebutkan dalam kisahnya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam yang meninggalkan kaumnya Nainawa, ditinggalkan dari dakwahnya, kemudian beliau ditelan oleh ikan paus raksasa, berada di 3 lapis kegelapan, di kegelapan lautan, di kegelapan perut ikan paus, dan di kegelapan malam hari. Kemudian beliau di sana diberikan oleh Allah inspirasi untuk bertaubat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam, laula an tadarakahu nikmatun mir rabbih. Seandainya Nabi Yunus tidak segera mendapatkan nikmat dari Rabb-nya, kata para mufassir kita, yang dimaksud nikmatun mir rabbih, kenikmatan dari Rabb-nya untuk Nabi Yunus saat itu apa? Yaitu dengan dibersihkannya taufik untuk segera bertaubat. Jadi kalau ada seorang hamba ini terbersit hatinya bertaubat, itu nikmat ternyata. Karena kalau seorang tidak segera bertaubat, dalam kasus Nabi Yunus ini, lanubidha bil ara'i wa huwa madmum, maka Nabi Yunus akan dilemparkan, disemburkan oleh ikan paus itu di tempat yang kering kerontang, yang tandus, yang tidak lama dia akan mati di sana. Tapi karena segera bertaubat, maka tidak jadi hukuman itu, dibatalkan hukuman itu. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Allah pilih dia dan dijadikan dia termasuk orang-orang salih, artinya diangkat menjadi nabi lagi, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasannya taubat itu bisa membatalkan musibah yang akan turun kepada seseorang. Dan sekali lagi, keinginan untuk bertaubat itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berlaku maksiat, kemudian ada keinginan taubat, ini nikmat, maka harus disyukuri dan harus segera direalisasikan. Jangan ditunda, jangan menunggu dekatnya ajal kematian. Kemudian yang kedua, seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu bertaubat karena dosa kecil, apalagi dosa besar, maka taubat akan membuka pintu-pintu rizki baginya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh kepada kaumnya, di antara dakwah yang diserukan Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Nuh mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, aku mengatakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun. Apa dampak ketika kalian segera bertaubat, wahai kaumku? Apa yang akan kalian dapatkan dari taubat ini? Kata Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan kepada kalian dengan demikian lebatnya. Setelah 40 tahun kalian kering kerontang, Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan perbanyak anak-anak kalian dan harta-harta kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, akan dijadikan kebun-kebun untuk kalian dan juga sungai-sungai untuk kalian semuanya. Syekh Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau memberikan sebuah komentar yang sangat indah. Wa fi hadhil ayah dalilun ala anna al-istighfara min a'zami asbabil matar wa husuli anwa'il arzak. Berdasarkan ayat yang mulia ini terdapat dalil bahwasanya istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, min a'zami asbabil matar,
menjadi sebab terbesar diturunkannya hujan, wa husuli anwa'il arzak, dan menjadi sebab dibukakannya pintu-pintu rizki. Jadi bertaubat akan menjadikan seorang ini selain diampuni dosanya oleh Allah, maka akan dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari situ para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita perlu untuk segera bertaubat kepada Allah, baik dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, baik itu dosa-dosa yang kecil, apalagi naudzubillah min dzalik dosa-dosa yang besar. Karena setiap anak Adam itu pasti terjerumus pada dosa dan kesalahan. Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti dia melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa dan kesalahan adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang terbaik bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Karena sudah kita bahas pada awal-awal kajian, peluang manusia berdosa sangat besar sekali. Karena banyak gangguan, banyak godaan, dan banyak ketertarikan untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Akan tetapi manusia yang terbaik adalah yang segera bertaubat, segera menyesali dosanya ketika dia terjerumus pada dosa dan kemaksiatan. Para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ketika mereka merasakan indah dan sejuknya hidup di dalam agama Islam, maka mereka ingat pada dosa dan kemaksiatan yang pernah mereka lakukan di masa jahiliyah. Mereka takut kalau dosa itu akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat. Mereka menyesal telah membunuh anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Mereka menyesal tertawa terbahak ketika menikmati hidangan khamr bersama-sama, perjudian yang mereka selenggarakan pada akhir pekannya. Mereka ingat dengan kemaksiatan itu di hari tua mereka, maka muncul kesedihan pada diri mereka. Datanglah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyesali masa-masa muda yang demikian buruknya, masa-masa jahiliyah yang ada pada waktu itu, dan mereka ikut tradisi semacam itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, law lam tuznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian wahai para sahabatku tidak bisa berbuat dosa, tidak pernah berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan binasakan kalian semua, Allah akan buang, Allah akan hilangkan kalian semua ini. La dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin, kemudian Allah datangkan makhluk-makhluk baru, Allah ciptakan manusia-manusia baru, yuznibuna, yang mereka pernah tergelincir dalam dosa, mereka bisa melakukan dosa, fayastaghfirunallaha, kemudian mereka menangis, merintih, memohon ampunan kepada Allah, fayaghfiru lahum, kemudian Allah berikan ampunannya kepada mereka. Antum bisa bayangkan kalau manusia tidak berbuat dosa, dari mana para makhluk tahu Allah ini zat yang maha penerima taubat, Allah ini luas rahmatnya bagi para pelaku maksiat, tidak kelihatan. Dan terkadang ketika seorang tergelincir dalam kemaksiatan, menjadikan dia tawaduk pasca taubatnya dia. Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ketika beliau belum melakukan sebuah kesalahan pun, maka beliau berjalan dengan demikian gagahnya. Akan tetapi ketika beliau telah melanggar perintah Allah, larangan Allah untuk mendekati syajaratul khuldi, sehingga terbukalah auratnya, dan beliau menyesal, subhanaka inni kuntu minal zalimin, beliau menyesal dengan kesalahan itu. Maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum melakukan kemaksiatan. Segera manusia yang baik bukanlah yang tidak pernah melakukan kesalahan, akan tapi manusia yang terbaik adalah yang segera bertaubat ketika tergelincir dari sebuah dosa dan kesalahan. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa kita punya Rabb, kita punya ilah yang memiliki rahmat yang luas, yang mampu mengampuni semua dosa dan kesalahan kita.
Jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, kepada hamba-hambaku yang di bawah umatmu itu, yang kau pimpin itu, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai para hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan melakukan dosa dan maksiat. Perhatikan, Allah panggil dengan panggilan kasih sayang. Allah panggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah tidak panggil ya fajir, wahai pelaku maksiat, wahai orang yang sudah kufur. Tidak, Allah panggil ya ibadi, kesini wahai hamba-hambaku, hamba-hamba yang telah melampaui batas dengan melakukan kemaksiatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Sebanyak apapun dosa kalian, datang ke sini, datang kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Sekelam dan seburuk apapun masa muda kalian, datang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni semua dosa-dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada kalian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau memberikan harapan dengan menyebutkan satu hadis qudsinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wa ya anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya." Seandainya engkau datang dengan membawa dosa sepenuh bumi, tidak ada dosa kecuali engkau pernah merasakan dan mencicipinya. Engkau bawa semua kesalahanmu sepenuh bumi itu. Thumma lakitani la tusyrik bi syai'an. Akan tapi satu syaratku, kata Allah, jangan kau persekutukan aku dengan satu apapun. Yakini bahwa ilah satu-satunya hanyalah aku, Allah Azza wa Jalla. Kalau itu yang kau lakukan, berapapun dosamu di masa mudamu, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku akan datangkan dengan sekian banyak pengampunan sebesar bumi itu pula. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Tahukah kita bagaimana taubatnya Bani Israel di zaman-zaman Nabi terdahulu? Kalau Rasulullah Muhammad membawakan syariat, pelaku dosa di kalangan kaum muslimin cukup taubat, istighfar, menangis mohon ampun kepada Allah. Nabi zaman dahulu ketika melakukan kemaksiatan di kalangan para umatnya, maka mereka harus saling membunuh di antara mereka. Faqtulu anfusakum, bunuh kalian, bunuh diri kalian. Taubatnya mereka dengan membunuh sesama mereka. Adapun umat Islam, subhanallah, orang sudah banyak bergelimang maksiat, masih Allah panggil ya ibadi, kesini wahai hambaku, datang bersimpuh mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan datangkan kepada kalian pengampunan sebanyak itu pula. Akan tapi para jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai dosa dan kemaksiatan itu dilakukan terang-terangan. Kalau dilakukan terang-terangan, apalagi dipublikasikan, maka ini menjadikan Allah enggan untuk mengampuninya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan, setiap umatku ini akan diampuni kesalahannya, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menjaharkan perbuatan dosanya, sengaja diupload, diposting dosa-dosa dan kemaksiatan itu. Termasuk mujahir, kata Rasulullah, wa inna minal mujaharah, termasuk kategori menjaharkan dosa, menunjukkan dosa. Siapa itu? An ya'malar rajulu bil laili amalan, ada seorang yang di malam harinya dia melakukan kemaksiatan, thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu,
dan pagi harinya Allah tutup. Allah tidak bongkar aib dia. Tidak ada orang yang tahu kemaksiatan yang dilakukan malam itu. Fayaqul, tapi dia justru mengatakan, ya fulan, kesini temanku, amiltu barihah kada wa kada. Aku tadi malam telah melakukan dosa ini, telah melakukan dosa itu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, padahal pagi hari itu Allah sudah menutupinya. Wa yusbihu yaksifu sitrallahi anhu, dan pagi harinya setelah itu dia buka penutup dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingat dari hadis yang mulia ini para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, dosa apapun usahakan ditutup. Jangan diceritakan kepada siapapun. Kecuali memang terpaksa kita butuh solusi dan itu perlu diceritakan. Tapi ini palang pintu paling belakang. Ketika seorang misalnya naudzubillah min dzalik ya, di masa mudanya terjerumus pada perzinahan, jangan diceritakan kepada siapapun, termasuk kepada istri atau kepada suaminya. Tutup rapat-rapat pintu itu. Jangan dibuka. Ketika seorang pernah melakukan perjudian, pembunuhan, apapun lah dosanya, jangan disampaikan. Buang semua jejak-jejak kemaksiatan sehingga bersih, dan semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Taubat seorang hamba akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama ruh itu belum sampai di kerongkongan. Ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, ketika ajal sudah mendekat, maka taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yakbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Karena kita tidak tahu kapan kematian kita datang, di bumi manakah kita akan dimakamkan, maka selainnya kita senantiasa memperbarui taubat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dilakukan keesokan harinya, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi manakah dia nanti akan dimakamkan. Karena ketidaktahuan itu para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita senantiasa memperbarui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pernah terjerumus dalam dosa besar, alhamdulillah. Tapi betapa banyak dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan, sehingga taubat haruslah segera kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju ampunan dari Rabb kalian, dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga ini? Uiddat lil muttaqin, Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang telah mensucikan dirinya dengan meninggalkan banyak maksiat dan dosa. Kalau muncul syubhat di kalangan manusia, buat apa kita bertaubat kalau nanti seorang akan terjerumus pada kesalahan yang sama? Apa tidak sekalian saja dirapel, dijadikan satu, ketika mau meninggal baru taubat nasuha, setelah itu baru meninggal? Kita katakan yang pertama, siapa yang berani jamin bahwa Allah masih memanjangkan usia antum sampai menjelang di usia tua? Tidak ada jaminan. Betapa banyak orang-orang yang usianya masih muda, masih segar bugar, keesokan harinya sudah meninggal dunia. Sehingga kalau prinsip itu dipegang, maka dia tidak pernah bertaubat. Kemudian yang kedua, kalau seorang menumpuk dosa, yang tadi kita bahas, setiap dosa itu akan menorehkan noktah hitam, bintik hitam di hati. Sehingga kalau tidak segera ditaubati, tidak segera dibersihkan, maka hati akan tertutup bahkan mati. Ini yang kita khawatirkan. Jadi jangan beralasan untuk menunda taubat gara-gara seperti ini. Kalau boleh dikiaskan ya, misalnya orang ini dikiaskan dosa itu dengan
dengan makan begitu. Jadi ketika orang ini lapar, kemudian dia katakan, aku nggak makan, aku nanti percuma makan juga lapar lagi. Mendingan sekalian sampai 5 hari baru makan besok. Kalau ini terjadi maka matilah dia. Tapi seharusnya ketika lapar dia segera makan. Lapar lagi, makan lagi. Kalau dia berdosa segera taubat. Dosa lagi, taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi terus. Sampai kapan? Ya sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mempermainkan taubat. Tetap seorang berusaha untuk tidak mengulangi dosanya. Tapi karena minimnya iman, besarnya godaan yang menjadikan dia tergelincir lagi, maka dia terus bangkit lagi, berdosa lagi, bangkit lagi, seperti itu sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Jadi jangan menunda taubat, karena tidak ada jaminan seorang dipanjangkan usianya sampai di usia senjanya. Kemudian secara spesifik para ikhwan rahimani wa rahimakumullah tentang taubatan nasuha. Ini taubat berkaitan dengan pelaku dosa besar secara khusus. Adapun pelaku dosa kecil bisa, tapi tidak dituntut sebenarnya. Tapi ini berlaku pada dosa-dosa besar yang mewajibkan taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang beriman dalam Al-Quran di surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudakhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Di dalam Al-Quran terdapat 90 ayat panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ada sekitar 90 ayat yang semuanya diawali dengan seruan Ya ayyuhalladzina amanu. Dan seruan terakhir dari 90 ayat itu adalah seruan di surat At-Tahrim ini. Panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mereka bertaubat. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahqaf, ketika seorang ini berusia 40 tahun, maka mereka berdoa kepada Allah. Di antara isi doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mal wa ala waliday wa aslih li fi dhurriyyati wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ketika seorang berusia 40 tahun dan mendapatkan semua kenikmatan, dia sudah menikah, punya anak, punya pekerjaan, punya semuanya, maka diperintahkan oleh Allah mengucapkan doa yang mulia ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikanlah taufik, bimbingan kepada aku agar aku mensyukuri segala nikmat yang kau berikan kepada aku. 40 tahun bukan waktu yang pendek untuk berhasil hidup di muka bumi ini. Dia bisa bekerja, punya rumah, dan subhanallah banyak yang lainnya. Wa ala walidai, juga diberikan nikmat kepada kedua orang tuaku. Wa aslih li fi dhurriyyati, perbaikilah anak-anakku. Wa an a'mala salihan tardah, berikanlah aku karunia, taufik untuk bisa melakukan amalan-amalan kebaikan, perbaikilah keturunanku. Inni tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala, dari ayat yang mulia ini diambil dalil bahwa ketika seorang memasuki usia 40 tahun, dia harusnya memperbarui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan panggilan terakhir bagi orang-orang yang beriman dalam Al-Quran adalah seruan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Semoga dengan taubat itu Rabb kalian berkenan untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan kalian.
wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini panggilan bagi orang-orang yang di usia senjanya dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala memberikan kriteria tentang cara melakukan taubatan nasuha. Beliau mengatakan at-taubatun nasuh huwa an yaqla'a 'anidz dzambi fil hadir. Cara taubat nasuha adalah seorang meninggalkan kemaksiatan seketika itu juga. Dia berhenti dari kemaksiatan itu. Jadi sekarang dia harus berhenti. Wa yandamu 'ala ma salaf, dan dia menyesali kepada dosa yang pernah dilakukan di masa lampau. Berhenti kemudian menyesal. Ala ma salaf fil madi wa ya'zimu ala an la yaf'ala fil mustaqbal, dan dia punya azam, punya tekad kuat dosa ini tidak akan dilakukan di waktu yang akan datang. Jadi ada 3 waktu, sekarang, kemarin, dan yang akan datang. Jadi kalau ditanya bagaimana kriteria taubat nasuha, yang pertama apa? Sekarang dihentikan dosanya. Kemudian terhadap dosa yang lalu disesali. Kepada waktu yang akan datang, apa yang dilakukan? Berazam untuk tidak mengulangi dosa itu. Kemudian ditambahkan oleh beliau, "Tsumma in kana al-haqqul adani." Kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, raddu ilaihi bitariqihi. Dia harus mengembalikan, minta dihalalkan dengan cara-caranya. Kalau dulu mencuri ya dikembalikan hartanya. Kalau dulu dia mencela dia harus minta dihalalkan, diminta maaf. Jadi harus selesaikan. Karena 3 poin ini berkaitan dengan hamba kepada Allah. Adapun tambahan poin yang keempat adalah berkaitan seseorang dengan sesama hamba yang lainnya. Dan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya itu akan lebih sempurna jika ditambah dengan melakukan sholat taubat. Ini bukan syarat tapi penyempurna saja. Jadi setelah seorang ingin bertobat ya dari masa muda yang kelam, dari masa-masa buruk di waktu lalu, setelah dia berhenti membuang semua barang-barang maksiatnya, sarana-sarana kemaksiatan semua dibuang, kemudian dia berjanji tidak mengulanginya lagi, dia menyesal. Kalau itu ada kaitannya dengan manusia diselesaikan, maka dianjurkan untuk melakukan sholat taubat. Dan sholat taubat ini, karena ini merupakan syariat, ada aturannya. Sholat taubat dilakukan kalau seorang terjerumus dalam dosa besar, 1. Kemudian yang kedua, atau seorang terjerumus pada dosa-dosa kecil yang dia tidak sering melakukan dosa itu. Sehingga jangan sampai sholat taubat ini dirutinkan nanti. Dikit-dikit sholat taubat, bukan itu maksudnya, bukan itu. Sholat taubat bagi pelaku dosa besar, 1, atau dosa itu nggak besar sebenarnya, tapi nggak tahu, dia tuh nggak pernah melakukan dosa itu, pada hari itu dia melakukan dosa itu. Dosa kecil tapi nggak pernah dilakukan, jarang-jarang. Maka saat itulah dia disyariatkan melakukan sholat taubat. Sekali lagi jangan sampai salah ya, jangan sampai nanti merutinkan sholat taubat, rutin. Ini jadi permasalahan. Sebagaimana kata Nabi SAW tentang sholat taubat ini, ma min rajulin yuznibu zamban, tidaklah ada seorang yang melakukan dosa, thumma yakumu, kemudian dia bangkit, fayatatahharu, kemudian dia bersuci, berwudu dia, thumma yusalli, lalu melakukan salat, yaitu salat taubat ini, thumma yastaghfirullah, lalu dia memohon ampunan kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan kepadanya. Tsumma qara'a hadhil ayah, kemudian Rasulullah membaca ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illallah wa lam yusirru ala ma yaf'alu wa hum ya'lamun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah,
walladzina idza fa'alu fahisyah. Seorang yang apabila terjerumus pada fahisyah, fahisyah ini rata-rata yang disebutkan dalam Al-Quran artinya perzinaan dan sebangsa itu, fahisyah, kekejian, dosa besar ya maksudnya. Au zalamu anfusahum, atau dia mendolimi dirinya sendiri. Tadi kita bilang dosa kecil tapi dia jarang-jarang melakukan dosa itu. Fastaghfaru dzakarallaha fastaghfaru lidunubin. Kemudian dia ingat kepada Allah, dia takut jangan-jangan dosaku ini mendatangkan bala nanti, mendatangkan musibah, Allah akan murka. Dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim. Kemudian dia minta ampun atas dosa-dosa tersebut. Wa may yaghfirudz dzunuba illa anta, illallah, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Wala yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahuinya. Dia berusaha berhenti dari kemaksiatannya. Orang yang melakukan taubatan nasuha, yang melakukan tobat dengan tobat yang sebenarnya seperti ini, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah dan dianggap tidak pernah berbuat dosa. Sebagaimana kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Seorang yang bertaubat dari dosanya dengan taubatan nasuha, maka seolah-olah dia tidak pernah mempunyai dosa lagi. Ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang mudah bagi orang-orang pelaku maksiat, maka diberikan jalan keluar dengan bertaubat. Sebagai penutup, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri orang-orang yang beriman, mereka akan sedih ketika melakukan keburukan karena hati mereka peka. Beda dengan ahlul maksiat, dia melakukan dosa besar pun tenang-tenang saja. Tapi kalau orang yang beriman karena hatinya masih murni, hatinya masih bersih, fitrahnya masih suci, melakukan kemaksiatan itu terasa bagi dirinya. Di antara ciri orang yang beriman itu seperti ini. Kata Nabi SAW, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang dia senang ketika melakukan kebaikan, bukan berarti bangga ya, tapi merasa tentram hatinya ketika dia bisa sholat qiyamul lail, dia bisa sholat duha, dia bisa baca Quran, itu rasa tenang hati ini, nyaman dengan amalan-amalan kebaikan, dia sudah sedekah pagi ini, ada ketentraman, bukan berarti bangga, tapi ada rasa sakinah dalam hatinya. Wa sa'athu sayyi'atuhu, dan dia merasa gundah, merasa sedih kepada dosa kemaksiatan yang pernah dilakukan, fahuwa mu'min, maka ini indikasi dia adalah orang yang beriman. Artinya sebaliknya, ketika seorang melakukan maksiat menyinggung perasaan temannya kok nggak merasa bersalah, berarti hati-hati. Indikator ya, alarm itu sudah mulai tidak peka lagi, dan itu ada di hati. Orang kalau hatinya jernih, maka dia akan berpikir, jangan-jangan kata-kataku tadi menyinggung dia, jangan-jangan ucapanku tadi kurang pas, jangan-jangan guruanku tadi bukan pada tempatnya. Itu menjadi renungan dia, menjadi renungan. Tidak sembarang dia mengeluarkan kata-kata, apalagi sampai melakukan sebuah perbuatan. Hati orang mukmin senantiasa kekhawatiran, ada kekhawatiran jangan-jangan dosa itu akan berimbas pada dirinya. Dia takut. Beda dengan orang-orang ahli maksiat, maka menganggap ringan dosa. Tapi orang yang beriman itu ingat dosa yang dulu, jangan-jangan Allah tidak mengampuninya, jangan-jangan itu dosa yang menjadikan Allah murka. Ada kekhawatiran. Sama-sama kata Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah, beliau mengatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Orang yang beriman itu, kalau dia punya dosa, dia ini seolah-olah duduk di lereng gunung. Jadi gunung itu dosanya maksudnya. Jadi dia seolah duduk di lereng gunung di antara dosa-dosanya. Apa yang dirasakan? Yakhafu an yaqa'a alaihi. Dia takut jangan-jangan dosa itu ditimpakan kepadanya. Jangan-jangan musibah itu Allah timpakan gara-gara dosa dan kemaksiatannya dulu. Itu orang-orang yang beriman. Wa innal fajira, adapun orang-orang fajir yang memang ahli maksiat, yara dhunubahu kadzubabin, dia menganggap dosa itu seperti seekor lalat.
marra ala anfihi, yang hinggap di hidungnya, faqala bihi hakadha. Abdullah bin Mas'ud mengatakan cukup dikibaskan gini aja sudah pergi sudah. Itu sih dosa kecil. Itu mah dosa biasa saja. Itu kalau orang-orang fajir. Adapun orang yang beriman itu perkara berat. Itu bukan hal yang sederhana. Jadi bedanya orang-orang yang beriman, hati mereka senantiasa khawatir jangan-jangan dosa itu mendatangkan keburukan, akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang terbiasa mengiringi dosa dengan taubat, senantiasa bertaubat setelah melakukan dosa. Bukan berarti mempermainkan ya, berbeda ya. Dia memang berusaha untuk menjaga diri tidak melakukan dosa, tapi namanya iman naik turun, godaan juga tinggi rendah begitu, sehingga dia tergelincir. Yang penting dia iringi maksiat dengan taubat, itu tidak membahayakan dosanya. Semoga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hadis qudsi ini, membangun sebuah pengharapan besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi orang-orang yang telah tergelincir pada dosa dan maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang menyebutkan hadis qudsi di sini, "Inna 'abdan asaba dzamban." Seorang hamba melakukan sebuah dosa. Rubama qala aznaba dzamban, atau beliau menyatakan orang ini berbuat sebuah dosa. Perawi ragu dalam masalah ini. Faqala, maka dia mengatakan, Rabbi aznabtu, wahai Rabbku, aku melakukan sebuah dosa. Wa rubama qala asabtu, wahai Rabbku, aku melakukan dosa lagi. Aku melakukan sebuah dosa. Faghfirli, maka ampunilah aku. Ini kasus yang pertama, dia punya dosa, dia mohon ampunan. Faqala rabbuhu, ini hadis qudsiynya di sini. Maka Rabbnya berfirman, a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Dari mana dia tahu dia punya Rabb, dia punya ilah yang bisa mengampuni dosa dan bisa menghukumnya? Dia kok mintanya kepada aku? Dari mana dia punya keyakinan semacam ini? Kemudian kata Allah, ghafartu li abdi. Karena dia minta, maka aku ampuni dosa-dosanya. Ini dosa yang pertama. Tsumma makatha masya Allah. Kemudian berjalan waktu yang dikehendaki oleh Allah. Jalan, dia sudah tidak pernah melakukan dosa itu lagi. Jalan 5, 10, 20 tahun mungkin. Kemudian kata Nabi, tsumma asaba dzamban au aznaba dzamban. Kemudian dia tergelincir di dosa itu lagi. Setelah lama dia tidak melakukan dosa. Faqala Rabbi, dia kembali mengatakan, aznabtu au asabtu akhar. Wahai Rabbku, aku melakukan dosa yang lain, aku bermaksiat kepadamu lagi. Faghfirhu, maka ampunilah aku. Faqala, maka Allah kembali berfirman, a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Apakah dia tahu dia punya Rabb yang bisa mengampuni dan bisa menyiksanya? Ghafartu li abdi, aku ampuni hambaku ini. Tsumma makasa masya Allah. Kemudian berjalanlah waktu yang dikehendaki oleh Allah, waktu yang lama pula. Aznabtu dzamban, aznaba dzamban, dan dia melakukan sebuah dosa. Wa rubama qala asaba dzamban, dia tergelincir dalam dosa yang ketiga kalinya. Qala Rabbi asabtu au qala aznabtu akhar. Wahai Rabbku, aku jatuh dalam dosa yang lain lagi, bermaksiat lagi, terjerumus lagi. Faghfirhu li, maka ampunilah aku. Faqala, lihat perhatikan, faqala a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Dari mana dia tahu dia punya Rabb yang bisa mengampuni dosa dan bisa menyiksanya? Ghafartu li abdi thalathan, aku telah mengampuninya 3 kali. Falyaf'al ma syaa, silahkan dia berbuat sekemauan dia. Para ulama kita menjelaskan tentang lafaz ini, falyaf'al ma syaa, berbuatlah sekehendaknya. Apa maksudnya? Apakah seorang itu setelah bertaubat 3 kali boleh melakukan dosa apapun, atau bagaimana? Maksudnya adalah ketika orang sudah terbiasa mengiringi dosa dengan taubat sampai 3 kali, berarti kan sudah terlatih begitu. Ketika dia bermaksiat yang ke-10 kalinya pun akan melakukan apa? Taubat juga. Jadi Allah sudah otomatis, sudah ini orang ini kalau bermaksiat insya Allah taubat lagi nanti. 11 kalinya pun taubat lagi nanti. Kebiasaan inilah yang menjadikan Allah mengatakan falyaf'al ma syaa, sudah lakukan sekehendakmu. Bukan berarti menjadikan dia boleh melakukan
dosa dan maksiat semuanya. Tapi kebiasaan mengiringi dosa dengan taubat itu yang diapresiasi oleh Allah, yang diberikan kemudahan oleh Allah. Sudah lakukan, nanti kamu juga akan taubat lagi dan aku akan mengampuni lagi. Sudah otomatis begitu. Seorang hamba, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya berusaha untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa kita. Allah akan berkenan untuk menghapuskan kesalahan kita sebesar apapun. Itu perlu dibangun keyakinan itu. Sebagaimana Allah berfirman, "Anna inda dhanni abdi bi." Aku tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku. Artinya kalau orang menyangka kayaknya nggak diampuni, dosa aku terlalu besar, kalau itu keyakinannya nggak diampuni beneran. Harus dibangun keyakinan, ya Allah besar dosaku, tapi pengampunanmu jauh lebih besar. Itu yang aku harapkan. Ini yang butuh pengharapan dan prasangka baik kepada Allah. Allah mampu untuk mengampuni semua dosa, sebesar bumi pun bisa. Dan bumi itu Masya Allah sangat besar sekali. Itu bisa Allah ampuni selama tidak berbuat kesyirikan. Perlu dibangun keyakinan atas husnudzan kepada Allah. Perlu dibangun sebuah keyakinan atas besarnya, luasnya rahmat Allah. Akan tetapi para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai baik sangka dan harapan ampunan itu menipu manusia. Dia hanya berhusnudzan, dia hanya berbaik sangka tanpa ada itikat meninggalkan maksiat. Ini tipuan. Kalau itu yang terjadi, maka dia terperangkap pada jebakan setan. Jadi misalnya seorang ini ketika melakukan maksiat, dia mengatakan dalam hatinya, nanti istighfar juga hilang, ini kan dosa kecil. Kalau ini yang terjadi, maka perangkap setan. Perangkap setan, bukan ini yang diharapkan. Yang diharapkan adalah orang yang benar-benar menjaga dirinya dari maksiat. Ketika tergelincir, maka dia bertobat dan yakin Allah akan mengampuninya. Tapi kalau orang memberikan harapan untuk memperbanyak maksiat kepada Allah, maka sungguh orang ini telah tertipu dengan harapannya. Sehingga apa kata Ma'ruf Al-Qurhi? Dia mengatakan, harapanmu kepada zat yang tidak engkau taati adalah sebuah kejahilan. Engkau hanya berharap ampunan, tapi engkau tidak mentaati, terus maksiat, maka itu jahil. Itu harapan orang-orang yang jahil. Dan sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang takut kepada Allah, maka ia akan bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan dan ditinggalkan kemaksiatannya. Kalau seorang benar-benar cinta kepada Allah, maka sungguh kecintaan kepada Allah itu akan berusaha membentenginya dari kemaksiatan. Kalau dia terjerumus karena lemahnya iman dan besarnya godaan, maka dia segera memohon ampunan kepada Allah. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala menukil sebuah syair yang sangat indah sebagai penutup kajian kita di pagi hari ini. Kata Imam Syafi'i, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kata Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, seandainya cintamu adalah cinta yang benar, pengakuan kecintaanmu kepada Allah adalah cinta yang tulus, la ata'tahu, niscaya engkau akan mentaati perintah Allah. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta kepada zat yang dicintainya itu sangat mentaatinya. Kita bisa bayangkan kalau ada seorang suami cinta kepada istrinya, tengah malam istrinya minta makanan yang langka di zaman itu, dia akan carikan. Sebagai bentuk apa? Bentuk kecintaan suami kepada istrinya. Ketika seorang bapak cinta kepada anaknya, anak itu merengek sesuatu yang tidak ada di daerah itu, maka bapak akan berusaha untuk mencarikannya. Untuk apa? Menunjukkan kecintaan kepada anak yang dicintainya. Orang yang mencintai akan selalu taat kepada zat yang dicintainya. Itu sesama hamba. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, niscaya dia berusaha mengikuti aturan Allah, dan di antara bentuknya dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh bergembiralah, berbahagialah orang-orang yang diberikan taufik untuk bertaubat. Sehingga kita buat judul kajian pada pagi hari ini, kabar gembira bagi orang-orang yang telah menyesali dosanya.
bagi orang-orang yang telah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, silakan dilayangkan pertanyaan ke depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.